Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK? Nah, ya sebetulnya mungkin ada sebagian yang bilang ini udah nggak penting, lalu biarlah berlalu, tapi bagi saya tidak. Ini video kutujukan buat ya orang-orang biasa menyebutnya Tremul Penak Mulyono. ya, ya jangan gitu juga ya. Kalau kita bisa berpositif thinking, oke lah, nggak apa-apa ya. Termul sebutan yang keren itu kalau yang bisa berpikir positif gitu ya. Nah, kenapa kemarin saya itu tidak mendukung 02 ya? Ini sejarahnya ya. Ini kan Pak Ganjar di Pilpres kemarin menanyakan ke Pak Prabowo tentang keputusan MK itu kan yang menjadikan Mas Gibran itu ya intinya jadi diangkat jadi wapres loh ya. Padahal di situ kan ada batas maksimum dan batas minimum capres dan cawapres ya. Capres itu kalau nggak salah 83 atau berapa ya, cari aja. Minimumnya itu kan 40, sedangkan Mas Gibran itu kan belum ada 40. Nah ini storynya seperti ini, ingat. Lepas dulu tentang agama. Sekali lagi, lepas dulu tentang agama karena di sini saya membahas pribadi orangnya Miftah ya. Lepas dulu tentang agama ya, karena dia itu kan penceramah ya. Lepas dulu agama. Bukannya saya tidak peduli dengan agama Islam. Lepas dulu. Saya di sini mau ngomongin atau gibah pribadinya Miftah ya. Bukan kapasitas dia sebagai penceramah ya. Nah, nih kata Miftah nih, kalau Miftah bohong ya tanyakan aja ke Miftah. Kalau Miftah jujur silahkan berpikir dengan otak warasmu ya. Nih cerita Miftah kayak gini. Mas Prabowo datang ke ponpes saya, meminta saran ke saya. Siapa ya, ini kata Pak Prabowo, siapa ya Gus yang tepat untuk mendampingi saya? Mas Gibran Pak, Mas, lah enggak ngundangi Pak Prabowo itu Mas gue ya nih ganjeng ya. Terus Mas Gibran Mas, nah undang Pak Prabowo itu dulu Mas, lah mas-masan gitulah ya, mas-mas dan adik-adik mungkin seperti itu konsepnya ya. Sampai batuk. Karena di Jawa Timur ya Mas Prabowo itu lemah. Jadi kalau di apa? Dipasangkan dengan Mas Gibran mungkin bisa naik. Ya, ini cuplikan kata-kata Miftah. Saya ingat betul meski otak saya baru 15 tahun. Cari aja videonya ya. Meski enggak susah meski enggak gampang untuk mencarinya ya. Nah, itu tik ya, itu sedikit Miftah, perbincangan Miftah dengan Mas Prabowo ya. Dikit-dikit lah. Akhirnya Pak Prabowo bilang ke Miftah, apa Pak Jokowi mengizinkan biar nanti saya yang menemui Pak Jokowi ya. Ini cerita Miftah lagi. Miftah bilang bolak-balik mondar-mandir ke istana menemui Pak Jokowi untuk meminta izin Mas Gibran dijadikan cawapres. Tapi Pak Jokowi berkali-kali menolak, jangan Gus. Tapi si Miftah ini kekeh ya. Katanya juga menemui Mas Gibran pula. Mas Gibrannya nggak mau. Mas Gibran bilang Mas, masih banyak yang senior kok Gus, jangan saya lah, saya juga memimpin Solo baru 2 tahun. Ngeyel ini Miftah. Wes, iki ceritane Miftah lho. Bukan cerita saya cuman mereply gitu. Tik. Terus Pak Prabowo berkonsultasi dengan Pak Yusril Izzah Mahendra. Tahu dong Pak Yusril itu kan ahli dalam tata negara. Tik ya. Pastilah mungkin Pak Yusril juga tahulah batas maksimal minimum kepala negara dan wakil kepala negara ya. Mungkin rasa nggak enaknya kepada Pak Prabowo ya mungkin disahkan gitu ya. Nah, yang kena dampak siapa? Yang kena hajar keluarga Pak Jokowi, terutama itu suami
suami adiknya Pak Jokowi, Paman Usman itu ya, seolah-olah seperti itu. Padahal awal mula itu bermula dari Miftah. Nah, ini kronologinya. Mudah-mudahan ya. Aku kok malah jadi ikutan termul nih. Semoga ya para pendukungnya Mas Gibran paham sampai di sini ya. Khususnya itu yang lagi sok itu yang sopo nih. PRL yang TKW ya itu ya, padahal ininya masing maaf nih, saya sengaja agak ngomong pedas supaya masuk ke otak kalian ya. Terus Siva Channel tuh ya komen ke saya kalau Pak Prabowo dijebak, justru nggak ada yang dijebak di situ. Itu kronologinya terbentuknya kolaborasi 02 ya. Terus apa ya? Ya mudah-mudahan paham ya. Karena keruwetan kemarin ya. Sebetulnya ketika video ini Pak Ganjar sudah tahu. Jadi itu cuman ya ekspresinya kayak gitu. Yang agak kelabakan itu Pak Prabowo-nya ya. Mudah-mudahan paham. Nanti kalau ada yang penting kan kerja, Mbak. Yang penting kerja, Mbak. Demi masa depan negara. Coba deh kalau kalian kerja di lingkungannya yang maksudnya lingkungan kerjanya yang gateli, otomatis nggak akan betah, batin tersiksa. Ini pun sering pusing kepala karena nggak ada teman-teman yang istilahnya yang apa ya, saling bekerja sama gitu. Sampai di sini paham kalian? Para termul malah jadi ikut-ikutan, maaf ya. Ya itu. Terus ya kayaknya udah dulu lah ya. Ini video-video politikku aku lagi kegeser sama ki Junaidi Rosid sampai adik-adikan saiki, bukannya abi-abi umi-umi salamahan gitu saiki ya. Beginilah storynya. Mungkin kalau yang nonton sedikit ya nggak masalah ya. Setidaknya saya buka, inilah awal mula terbentuknya collab ya. Yang perlu disalahkan di sini harusnya Miftah. Sekali lagi saya garis bawahi, saya bukannya tidak suka sama agama Islam ya. Saya menggibah atau mengomongkan pribadinya Miftah, bukan status sebagai penceramah ya. Atau saya tuh membenci dengan agama Islam, enggak. Saya sendiri juga beragama Islam ya. Sampai di sini paham ya. Orang-orang seperti ini harus dikasih paham pelan-pelan. Kalau aku ngomong pelan, ngomong kok pletut, gak jelas. Lah banyak yang masih belum bisa memahami kata-kata kok ya. Sok-sokan untuk berpikir, memikirkan negara, untuk memahami kata-kata aja sulit. Maaf, bukannya saya tidak mengizinkan untuk ikut memikirkan negara, bukan ya. Pahami dulu kata-katanya, pahami dulu konsepnya, baru bisa berkomentar gitu ya. Ya ini kenapa saya tidak memilih 02, yaitu di situ ada orang yang tersiksa ya, batinnya tersiksa. Makanya ketika wapres saya ya harus saya akui, mau nggak mau, karena wapres saya kan ya, diejek hina di seperti itu ya. Yang harus disalahkan Miftah, yang harus bertanggung jawab Miftah ya. Miftah ya, bukannya saya jangkar memanggil orang karena dia mungkin selisih berapa tahun sama saya ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan ya. Kasihan loh, otaknya belum siap, mentalnya belum siap, sudah dihajar hampir seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana? Coba aja deh yang kena korban bullying itu, kena korban bullying satu sekelas aja udah ininya udah ya cekut-cekut, apalagi ini kena hajaran hampir seluruh masyarakat Indonesia ya. Itu awal-awal ditetapkan dia jadi cawapres itu Mas Gibran kan nangis itu, matanya bengep-bengep ya. Sampai di sini paham ya. Nih orang yang harus bertanggung jawab Miftah, ini baru 1 tahun, 4 tahun lagi ya. Biar Miftah ya melihat Mas Gibran dihina di sana dan ini, apakah Anda mendampingi, apakah Anda masih mensupport, apakah hanya mendukung demi kantong pribadi ya.
izin ketawa saya. Kemarin kisah abi-abi umi-umian wis the end ya, saiki abi-abiane ganti jadi kakak adik ya, sing sebelah umi wi jadi kakak adik. Ketika si umi ini dipanggil orang tua ya ada yang nggak terima. Lah piye tadi konsep itu Jon. Lah iki lihat aja ekspresinya si perempuan ya, ini Jessica Uslug ya. Lihat aja video-video masuk ke profilnya. Sebetulnya tuh dia tuh nggak mau intinya collab sama uncle-uncle ini ya. Ya terpaksa deh diterima karena si kakak-kakak uncle-uncle ini itu ke rumah bawa sembako bisa lebih dari 2 juta ya, karena orangnya si perempuan ini kan sudah umur ya diterimalah, namanya dikasih pemberian, tapi kan mungkin dengan imbalan ya diajak collab gitulah ya. Tapi ekspresi perempuannya itu masih kelas berapa kalau nggak salah kelas 1 kelas 2 SMK ya, dijak collab sama uncle-uncle atau kakak-kakak seperti ini pura yo ngiri-ngiri sedap ya. Ketika sama abi-abi umi-umian ya, cari-cari video kokop-kokopan pacaran ora kelon ora enak wis kuwi ora jargon ngono bareng. Wis cium-ciuman mbek abi-abi umi-umian. Nah saiki ngene makanya itu si perempuan tuh agak ngeri-ngeri, enggak ngeri-ngeri sedap ya, Pak, ngeri. Lihat aja ekspresinya kayak tertekan dan terpaksa. Karena apa? Si laki-laki ini udah semat ya, intinya biar spa viral keluar uang berapa nggak masalah. Dengan buktinya dia itu ke rumah si perempuan ini bawa sembako banyak ya. Oke. Tak izin ya state ya, gini loh, boleh-bolehlah viral, bolehlah collab, asal itu keduanya itu saling nyaman, saling saling ya intinya saling nyaman, saling setuju gitulah. Kalau konsepnya seperti ini ya, tadinya si perempuan kayak nggak mau, berhubung ditembak dengan sembako yang begitu banyak ya, mau nggak mau harus mau, sehingga raut wajahnya seperti ini. Ini baru satu konten ya, saya sudah melihat konten-kontennya itu kayak terpaksa, sungguh terpaksa aku berjoget bersama laki-laki ini. Ini kalau si perempuan bisa nyanyi itu mungkin nyanyinya seperti ini. Wes lanjutkan aja pola tingkahmu ya, sampai kapan ya. Kalau viralmu ya viral apa dari sudut pandang negatif ya, suatu saat tuh itu tahu itu NM itu ya endingnya seperti apa. Wes ya, pesan saya viral boleh ya, yang bagus lah, ingat juga jangka panjangnya. Saya sudah bilang ke itu si umi-umian yang sekarang lagi sama orang Jepara itu ya meski hanya sekedar konten, kalau nggak kacau sekedar konten saya kurang begitu percaya kok ya, pasti ada sedikit gitu-gitulah ya. Ingat jangka panjangnya, si perempuan umi-umian ini kan udah punya anak dewasa ya, dan kamu viralnya di tempat saya itu yang buka kayak gini ya. Wes ingat jangka panjangnya ya, viral boleh, mau menviralkan diri dengan collab boleh, tapi ingat jangka panjangnya. Pendukung Pak Prabowo menanyakan, kok partai PDIP punya kapal kapal PDIP kan diberi nama Malahayati itu ya, pejuang Aceh itu, perempuan disematkan di kapal PDIP yang lagi membantu di Aceh. Nah ini ada pendukung Pak Prabowo bilang seperti itu, mempertanyakan ini bukan negara loh, ini cuma partai loh, kok bisa punya kapal gitu ya. Kalau mungkin negara bolehlah punya kapal, mungkin TNI AL layak lah punya kapal lah, ini PDIP partai bisa punya kapal ya. Nah ini aku ada video ya, tolong diperjelas ya, omongan dan fakta di lapangan jauh sekali ya. Harap dikasih paham lah saya arti apa arti video ini ya.
contoh ketika Bapak Presiden mengatakan bisa menggerakkan puluhan helikopter untuk membantu. Dan adanya beliau mengatakan bahwa angkutan BBM diangkut dari udara. Itu sama sekali tidak benar. Nah, itu sama sekali tidak benar karena jumlah penerbangan tidak lebih dari sebelum ada instruksi beliau. Antara 16 sampai 15 kali setiap hari untuk menjangkau luas wilayah yang seperti dikampaikan oleh kawan jurnalis tadi. Begitu juga pengangkutan BBM melalui udara itu sama sekali tidak benar. Itu tidak benar. Maka saya prihatin dengan apa yang Pak Presiden sampaikan dalam rapat kabinet itu atau kepada media tentang penanganan. Sungguh kalau ada penerbangan itu dan kemudian ada pengangkutan BBM itu Aceh Tengah, Benar Meriah dan lain-lain tidak terisolir seperti hari ini. Hari ini mereka di media sosial Anda bisa melihat bagaimana orang memanggul beras, memanggul BBM untuk dengan jalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Untuk menjadi pedagang dadakan daripada itu. Baik. Anda bisa lihat sendiri. Jadi bagaimana Presiden menerima informasi yang seburuk itu yang dia sampaikan ke publik yang menghancurkan kredibilitas Presiden sendiri. Begitu saya kira. Wes ngono ayu. Mbah, iya ayu tenan sampean. Aduh. Ini tipe orang ki yo sekali nggak seneng ya terus gak seneng ya, abot ya. Misalnya mau berumah tangga ki yo abot ya. Tipe-tipe orang seperti ini kalau punya istri kicep ya. Kupikir garang ini marah-marah, enggak, nanti ketika punya istri malah diem ya. Saya tak perjelas mau ngomong dari mana ya, soalnya banyak untuk dijelaskan ya. Tipe-tipe orang itu agak susah gitu ya dikasih pahamnya ya, karena udah basicnya nggak suka, mau dikasih paham pun ya susah gitu. Dulu kalau nggak salah ya, saya ingat saya tuh 2019 dukung Pak Jokowi, 2024 dukung Prabowo Gibran ya. Tapi ya sejarahnya Gibran diangkat jadi wapres, saya pastikan orang ini nggak tahu ya. Saya pastikan jadi tinggal misinya menang di otaknya tuh menang, padahal si sejarahnya nggak tahu. Saya pastikan itu ya. Ibarat kata kayak gini ya, misal orang nggak mau jadi lote, maaf nih ya supaya masuk ke otak dia tuh saya kasih pahamnya agak kasar ya, tapi jangan diedit, jangan dipotong-potong, nanti kejadian kayak Ibu Widya ya, tadinya videonya bagus malah jadi boom kayak gitu ya. Ini untuk saat ini masih aman-aman aja, entah nanti beberapa atau tahun yang akan datang video saya mungkin ini go up, dipotong, akhirnya kena lah saya. Jangan seperti itu ya, kreator-kreator kita tentunya mau negara ini tuh damai, aman ya, bisa mencari win-win solution yang terbaik untuk negara kita ya. Oke, kembali lagi. Orang ini belum tahu sejarahnya ya. Mas Gibran diangkat jadi cawapres ya. Ibarat kata dia ini mau dijadikan lote tapi nggak mau. Terus aku kasih paham dulu, kembali lagi. Ingat, lepas dulu tentang agama, oke? Saya nggak suka ini ya, nanti ya, bukannya saya nggak suka agama. Lepas dulu agama, soal agama. Saya di sini membuka tentang pribadinya Miftah ya. Miftah, meski dia tuh punya status penceramah agama, tapi harus disingkirkan dulu tentang agamanya. Ini saya tujukan ke pribadi orangnya ya. Sekali lagi saya ulangi, saya garis bawahi ya, ini mungkin orang-orang yang agak susah untuk nyampe ke otak ya. Lepas dulu tentang agama, saya di sini membicarakan individu orangnya, Miftah ya. Udah masuk ke otak ya. Nah,
Miftah pernah bilang kalau dia yang minta Gibran untuk menjadi cawapres, tapi Gibran gak mau. Terus dia menemui Pak Jokowinya pun menolak dengan berkata, Gus, masih ada orang yang banyak selain Gibran, tapi dia kekeh, ya. Cari videonya itu, ya. Saya sudah berulang-ulang kali membuat video tentang ini, sejarah Gibran menjadi cawapres. Saya nggak suka karena di situ ada paksaan atau ketidaksenangan, ya. Mudah-mudahan paham kata-kata saya, ya. Coba deh kalian, ibarat kata ya, kalian nih punya anak, ya, dipaksa untuk menjadi lote, tapi kalian menolak, anak kalian nggak mau. Terus sikap kalian kalau dengan dipaksa pasti akan diam, ya. Pahami kata-kata saya. Kenapa dulu saya tidak memilih Gibran cawapres kita sekarang? Ya ini, saya tidak mau ada paksaan, ya. Lihat aja wajahnya ketika cawapres kita dulu di PDI, raut wajahnya seperti apa, dan ketika sudah dijadikan cawapres wajahnya seperti apa. Nah, dari sini ketika cawapres saya ini, ya, diolok-olok, dihina-hina, ya, orang yang pertama kali bertanggung jawab yaitu Miftah, ya. Kenapa ada yang nggak mau, orang tuanya pun tidak mengizinkan, dipaksa, ya. Cari videonya, dia juga sudah ngomong, sudah klarifikasi, iya saya yang mengajukan gini-gini, ya. Ingat sekali lagi, lepas dulu tentang agama, ya. Di sini saya mengomongkan pribadi orangnya, ya. Harap dipahami, ya. Nah ini tipe-tipe orang yang tadi belum tidak bisa menerima fakta yang ada, ya. Ibu Mega memang anak presiden, fakta kan, fakta. Perempuan pada kodratnya cantik, ya toh? Iya, jawab nggak? Iya toh? Nah, nggak usah panjang-panjang, sebenarnya Ibu Mega melakukan itu tuh ada sesuatu yang tersembunyi, belum bisa memahami banyak orang yang belum bisa memahami. Apa dulu di awalan ini video Bu Mega muncul tuh saya udah bilang, wah ini sasaran empuk nih bagi orang-orang yang tidak suka Ibu Mega, pasti akan menghajar, betul kata saya. Tapi ya maaf nih orang-orang seperti ini, ya, kemampuannya berpikir sebatas di sini, belum sampai ke otak, jadi pola pikirnya seperti ini, ya. Ya wes, harap banyak-banyak dimaklumi, biar bagaimanapun dia ini berusaha belajar ngomong, menyampaikan unek-unek apa yang ada di kepalanya, ya, daripada nyesek di dada, ya, tidak bisa dikeluarkan dengan mulut, nyumpel di otak, akhirnya bisa stroke, wes gitu ya.